Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Tori Irmansyah, Irna dan Aris Albani. Di sini kami ingin mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah matematika kelas rendah yang dari Ibu Amelia Dwi Asusti, MPD, itu tentang teori belajar MTK, dinas, dan SKEM yang mencakup dasar dan konsep serta aplikasi. Ini saya langsung saja sebagai pemateri yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran dinas. Nah, yang pertama-tama yang ini tentang teori pembelajaran dinas. Tentang konsep matematika menurut dinas dapat dicapai melalui pola berkelanjutan di dalam mengkaitkan kegiatan belajar tersebut. Nah, di sini dari menurut dinas tersebut cara pembelajaran secara konkret dan kesimbolik. Nah, yang maksudnya dalam konkret itu artinya benda yang dapat dilihat atau dapat disentuh. Untuk simbolik tersebut atau simbol-simbol dalam matematika, pasti kalian sudah tahu kan bagaimana simbol-simbol dalam matematika tersebut. Nanti saya akan jelaskan di akhir penjelasan saya tersebut. Saya akan ambil contohnya. Di sini saya akan sebagai contoh pemanjangan. Di sini saya memiliki 4 buah kopi saset. Nah, di sini saya akan memiliki 4 kopi saset. Nah, dimana sini saya akan memberi pembelajaran menurut dinas secara konkret. Nah, yang pertama-tama sini saya akan mengajak anak-anak tersebut secara pelajaran konkret tersebut yang saya jelaskan tadi, dimana di sini saya akan bertanya kepada anak tersebut. Saya bertanya kepada anak-anak di sini saya mempunyai ada berapa buah kopi. Saya akan bertanya kepada siswa tersebut. Nah, dan ketika anak-anak tersebut saya ajak untuk berhitung bersama-sama, saya ajak untuk mengamal, maka di sini saya akan menanyakan berapa buah kopi saset di tangan kanan saya dan ada berapa buah kopi saset di tangan kiri saya. Saya akan mengajak mereka untuk berhitung bersama-sama. Saya akan menanyakan di tangan kanan saya ada berapa buah saset kopi tersebut. Dan kita mari mencoba berhitung. Nah, di sini saya sama 1, 2. Berarti di tangan kanan saya berarti ada 2 buah saset kopi. Nah, dan di tangan kiri saya lagi saya akan menanyakan ada berapa buah saset kopi. Maka kita akan hitung bersama-sama 1, 2. Berarti di tangan kiri saya juga ada 2 kopi saset, dan bersama-sama saya akan mengajak mereka untuk berhitung bersama-sama. Di sini saya mengajak mereka pembelajaran pertambahan. Nah, di sini saya akan menanyakan jika 2 kopi saset di tangan kanan dan kiri saya digabungkan atau ditambah, maka semuanya ada berapa? Dan saya hitung bersama-sama, dimulai dari kanan. 1, 2, berarti di kanan saya 2, tambah lagi kiri 3 dan 4. Nah, berarti di kopi ini jika ditambah kopi yang di tangan kanan dan kiri saya digabung maka atau ditambah maka sama dengan 4. Kata ada 4. Nah, itu tadi contoh untuk konkret ya teman-teman. Nah, untuk simboliknya itu pasti kalian udah tahu bagaimana itu. Simbolik itu saya ambilkan contoh seperti aja kayak itu tadi kan
2 kopi saset tambah 2 kopi saset sama dengan berarti tadi kan 4. Nah, kita ambil contohnya gini. 2 tambah 2 sama dengan 4. Oke. Dari sini kita sudah mengetahui apa itu pembaca menurut Dinas. Itu tadi dalam konkret dan simbolik. Nah, untuk selanjutnya di sini dalam menurut Dinas, permainan matematika sangat penting untuk menerapkan metode pembelajaran secara konkret. Konkret itu yang secara aktif tadi yang dapat kita lihat, dapat kita sentuh. Nah, untuk lebih menajamkan pengertian matematika pada pendidikan tersebut. Nah, untuk materi selanjutnya untuk permainan dalam matematika bisa dilanjutkan oleh teman saya materi selanjutnya, yaitu Irna. Next. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya sebelumnya. Materi saya, Dinas membagi tahap-tahap belajar menjadi 6 tahap. Yang pertama, permainan bebas. Yang kedua, permainan yang disertai aturan. Yang ketiga, permainan kesamaan sifat. Yang keempat, repetasi. Yang kelima, simbolisasi. Yang keenam, promilisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Oke. Yang pertama, permainan bebas merupakan belajar konsep yang aktivitasnya tidak berstruktur atau tidak teratur. Nah, misalnya bermain berjejer, membentuk garis lurus, berjejer, membentuk lingkaran, melangkah maju mundur untuk menentukan konsep bilangan positif dan negatif. Contohnya, siswa membentuk 3 kelompok, di dalam kelompok itu berisi 6 orang. Nah, ketika mereka mendengar aba-aba dari guru mereka, positif maju, negatif mundur. Nah, ketika mereka mendengar negatif 3, mereka maju 3 langkah. Nah, ketika mereka mendengar aba-aba negatif 3, mereka mundur 3 langkah. Nah, seperti itulah permainan bebas. Nah, yang kedua, permainan yang disertai aturan. Nah, permainan disertai aturan ini anak didik mulai meneliti pola-pola yang tertentukan, yang terdapat atau tidak terdapat. Nah, dalam konsep matematika tersebut, melalui permainan anak mulai mengenal dan memikirkan bagaimana struktur matematika tersebut. Nah, pada tahap ini anak didik juga sudah mulai mengabstraksikan konsep. Nah, seperti itu. Tahap ketiga, permainan kesamaan sifat. Nah, dalam permainan kesamaan sifat ini, anak mulai diarahkan dalam kegiatan untuk mencari sifat-sifat yang sama dari permainan yang sedang diikutinya. Nah, seperti misalnya dari berbagai benda segitiga, segitiga dari kawat, segitiga dari karet, dan berbagai ukuran. Nah, siswa membuat abstraksi tentang konsep segitiga. Dari konsep segitiga ini, siswa bisa membedakan yang mana bukan segitiga, yang mana segitiga. Nah, jadi siswa membuat kelompok 3. Di dalam isi kelompok itu ada 3 orang. Nah, dalam 3 kelompok itu mereka membentuk ada yang membentuk segitiga, ada yang membentuk segitiga panjang, segitiga apa gitu, dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman yang melihat mereka membentuk segitiga ini bisa membedakan yang mana segitiga, yang mana bukan segitiga, seperti itu. Tahap keempat,
Repetasi ini adalah tahap pengambilan kesamaan sifat. Nah, dari beberapa situasi yang sejenis, para anak didik menentukan repetasi dari konsep-konsep tertentu. Nah, repetasi yang diperoleh ini sifat abstrak. Dengan melakukan repetasi, anak didik telah mengarah pada pengertian struktur matematika. Nah, yang bersifat abstrak yang pada topik-topik yang sedang mereka pelajari. Nah, seperti itu. Tahap 5, simbolisasi. Simbolisasi ini adalah tahap belajar konsep yang membutuhkan kemampuan merumuskan repetasi dalam setiap konsep-konsep dengan menggunakan simbol matematika. Nah, atau melalui perumusan verba sebagai contohnya dari kegiatan mencari banyaknya diagonal dengan pendekatan induktif tersebut, kegiatan berikutnya menentukan rumus banyaknya diagonal atau poligon yang digeneralisasikan dari pola yang didapat anak. Nah, yang terakhir, tahap terakhir, formalisasi. Nah, tahap ini adalah belajar konsep yang terakhir. Nah, dalam tahap ini anak didik dituntut untuk merumuskan sifat-sifat konsep dan kemudian merumuskan sifat-sifat baru rumus tersebut. Nah, contohnya anak didik yang telah mengenal dasar-dasar dalam struktur matematika seperti aksoma harus mampu merumuskan suatu teorema berdasarkan aksoma. Nah, dalam arti membukti teorema tersebut. Nah, seperti itu. Nah, sekian presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Elvani. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Irna. Materi saya adalah tentang pembelajaran SCAM. Richard SCAM adalah pelopor utama dalam pendidikan matematika dan pertama kali mengintegrasikan pendidikan matematika dan psikologi. Richard SCAM lahir di Bristol pada tanggal 10 Maret tahun 1919. Dan pada perang campur tangan, Richard SCAM bergabung di Royal Signal di India dan mencapai pangkat kapten. Pada pembelajaran SCAM ini, anak diminta belajar matematika ada 2 tahap. Yang pertama adalah tahap konkret dan yang kedua adalah tahap abstrak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tahap yang pertama adalah tahap konkret. Tahap konkret adalah benda yang dapat kita lihat secara nyata dan yang tampak. Contoh benda-benda yang dapat kita lihat secara nyata adalah yang ada di sekeliling kita adalah seperti meja, kursi, pulpen, buku, papan tulis, dan masih banyak lagi benda-benda yang dapat kita lihat secara nyata. Dan di sini saya akan mencontohkan dalam penjumlahan. Misalnya saja, di tangan kanan ibu ada 3 buah jeruk, dan ditambahkan di tangan kiri ibu ada 5 buah jeruk. Ada berapa hasilnya anak-anak? Nah, mari kita hitung bersama-sama ya. Tadi di tangan kanan ibu ada 3 buah jeruk. Baik, kita hitung ya. 1, 2, 3. Dan di tangan kiri ibu ada 5 buah jeruk. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapakah jumlahnya anak-anak? 3 ditambah 5 ada berapa? Kita hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasilnya ada 8 buah jeruk. Nah, anak-anak, pada tahap konkret ini benda yang dapat kita jumlahkan adalah benda yang
sama. Nah, dan yang kedua adalah tahap abstrak. Tahap abstrak adalah benda yang tidak tampak atau yang tidak bisa kita lihat. Contohnya adalah